Baik, perkenalkan nama saya Yohana Estrina dengan 51051201057. Pada video kali ini saya akan melanjutkan praktikum untuk modul 2, yaitu tentang sintesis rangkaian logika dan rangkaian optimal pada mata kuliah Teknik dan Sistem Digital Rekayasa Sistem Komputer. Langsung saja untuk prosedur pencobaan. Langkah yang pertama yaitu jalankan aplikasi Logisim pada komputer Anda. Nah, di sini saya sudah menjalankan aplikasi Logisim pada komputer saya. Kemudian buatlah rangkaian seperti contoh gambar 1. Contoh gambar 1 ini seperti ini. Kemudian yaitu dari persamaan F X1 X2 X3 sama dengan sigma M567. Nah, pertama kita tambahkan input untuk membuat rangkaian seperti gambar 1. Tambahkan ada 3 inputan di sini. Kemudian 1 output. Untuk ini kita beri label X1. Kemudian inputan yang kedua kita beri label X2. Kemudian inputan yang ketiga kita beri label X3. Dan untuk outputannya kita beri label Y. Nah, untuk membuat rangkaian seperti ini kita sudah diberitahu persamaannya yaitu Fx1, X2, X3 sama dengan sigma M567. Nah, itu didapat hasil. Untuk membuatnya kita ke project analis sirkuit. Nah, di sini untuk hasilnya itu yaitu X1, kemudian X2 not, X3 tambah X1, X2, X3 not, tambah X1, X2, X3. Nah, untuk mendapatkan rangkaian seperti ini kita tekan saja enter, kemudian build circuit. Circuit name-nya biar saja tetap main. Seperti itu, langsung kita klik OK. Nah, di sini sudah didapat rangkaian yang sama seperti gambar rangkaian pada gambar 1. Untuk ini kita langsung masuk saja ke langkah yang ketiga, pilih Poke Tool. Kemudian itu untuk mengubah nilai input pada sirkuit, ubahlah nilai pin input dan perhatikan nilai pin output. Baik, akan kita coba. Untuk X1, X2, dan X3 pada inputnya itu 0, maka outputnya 0. Kemudian coba kita ubah untuk X3-nya 1, nah maka outputnya tetap 0. Kemudian kita ubah untuk X2-nya 1, sedangkan X1 dan X3-nya 0. Untuk inputannya maka outputnya tetap 0. Kemudian kita ubah X2-nya ini 1, kemudian X3-nya juga 1, inputannya tetap 0. Dan misalnya untuk S3-nya 0, X2-nya 0, kemudian X1-nya 1, inputannya tetap 0. Kemudian untuk X1 1, X2-nya 0, X3-nya kita ubah menjadi 1. Nah, inputannya berubah menjadi 1. Kemudian apabila X1 dan X2-nya yang 1, kemudian X3-nya 0, maka outputannya 1. Dan apabila inputan X1 1, X2-nya 1, kemudian X3-nya juga 1, nah outputannya tetap 1. Lalu ke langkah yang keempat, kemudian pilih menu project, analis sirkuit, lihat pada menu tabel, kemudian amati dan bandingkan dengan perubahan nilai input yang dilakukan
pada poin nomor 3. Nah, kita ke project analysis circuit, ini yang tadi ke tabel. Nah, ini untuk tabelnya kita bandingkan. Nah, di sini untuk X11, X2-nya 1, X3-nya 1, maka outputannya 1. Sudah sama seperti yang di sini. Misalnya kita ubah lagi, X3-nya kita ganti 0. Nah, maka outputannya tetap 1. Nih, X3-nya 0, outputannya 1, sama. Kemudian misalnya yang X3-nya 1, inputan X3 1, inputan X2-nya kita ganti 0. Ini maka outputannya 1, sama seperti pada tabel. Kemudian kita coba yang ini, X1-nya 1, X2-nya 0, inputan X3-nya 0, maka outputannya 0, sama seperti yang ini. X1-nya 1, X2-nya 0, X3-nya 0, outputannya 0. Begitu juga untuk yang lainnya. Kemudian untuk langkah yang kelima, masih pada analisis sirkuit, lihat pada menu minimize, dan ini merupakan tabel penyederhanaan keymaps. Nah, kita pada ini kita ke minimize. Nah, ini merupakan tabel penyederhanaan keymaps. Kemudian pada langkah yang ke-6, klik set as expression, kemudian build circuit, ubahlah circuit name dengan nama yang ditentukan dan klik tombol OK, akan diperoleh rangkaian yang telah disederhanakan seperti gambar 3. Nanti akan diperoleh rangkaian seperti gambar 3. Oke, kita coba. Set as expression, build circuit. Untuk circuit name-nya tetap saja main seperti itu. Kemudian yes. Nah, diperoleh rangkaian sederhananya seperti ini, sama seperti pada gambar 3 yang ini. Untuk gambar ketiga seperti itu, tinggal kita klik saja ini. Nah, sudah sama. Kemudian pada langkah yang ke-7, ulangi langkah-langkah di atas dari langkah 2 sampai langkah ke-6 untuk menyederhanakan persamaan logika tersebut. Logika berikut, yaitu logika persamaan X1, X2, X3 sama dengan sigma M 0, 1, 2, 4, 5. Baik, pertama kita hapus ini terlebih dahulu. Kita hapus. Nah, kemudian untuk membuat rangkaiannya, kita ada diberi persamaan di sini, yaitu X1, X2, X3 sama dengan sigma M 0, 1, 2, 4, 5. Untuk hasil dari persamaan tersebut, langsung saja kita masukkan ke project analysis circuit. Nah, di expression ini kita tulis hasilnya. Dari persamaan itu didapat hasil, yaitu node X1 node, kemudian X2 node, kemudian X3 node tambah X1 node, X2 node, kemudian X3 tambah X1 node,
kemudian X2, lalu X3 not, kemudian tambah, kemudian X1, X2 not, X3 not, tambah X1, X2 not, X3. Nah, ini merupakan hasil dari persamaan F X1, X2, X3 persamaan sama dengan sigma M 0, 1, 2, 4, 5. Langsung saja kita enter, kemudian build circuit, circuit name-nya tetap. Nah, ini merupakan hasil rangkaian dari persamaan tersebut. Kemudian kita pilih Poke Tool untuk mengubah nilai inputnya. Kita ubah nilai inputnya, misalnya untuk ini X1, X2, X3 nya 0, maka outputannya 1. Apabila kita ubah X3 nya 1, maka outputannya 1. Apabila kita ubah untuk X2 nya 1, maka outputannya 1. Apabila kita ubah inputan untuk X2 1 dan X3 nya 1, maka outputannya berubah menjadi 0. Atau kita langsung saja bandingkan dengan tabel project analysis circuit. Ini ke tabel. Nah, ini tabelnya. Kita coba bandingkan dengan tabel. Untuk X1 0, X1 0, X2 1, X3 1, maka outputnya 0. Sama seperti ini, outputnya 0. Kemudian misalnya kita ambil lagi X1 nya 1, X2 nya 0, X1 nya 1, X2 nya 0, X3 nya 1, maka outputannya 1, sama. Atau kita ambil juga yang X1 untuk inputannya 1, X2 nya kita ubah inputannya 1 dan X3 nya 1, maka outputannya 0, sama seperti pada tabel. Begitu juga dengan inputan dan hasil outputan yang lainnya, pasti sama jawabannya. Baik, selanjutnya setelah membandingkan, kita masih pada analis sirkuit. Kita lihat pada menu minimize. Nah, ini merupakan tabel penyederhanaan keymap-nya. Kemudian kita set as expression, lalu build circuit. Namanya tetap saja seperti ini, dan yes. Nah, ini kita peroleh rangkaian yang telah disederhanakan dari rangkaian yang sebelumnya. Ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, mungkin hanya ini penjelasan modul 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.